Papa Alisa, selamat bergabung. Sehat ya semuanya, Mama, Papa di sini? Alhamdulillah Bu, Selamat pagi, semoga alhamdulillah semua sehat di sehat. sana ya. Alhamdulillah. Mohon menunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Kita tunggu sampai kurang lebih jam 10 ya. Jam 10 akan kita mulai. Baik. Alhamdulillah, narasumber kita hari ini sudah hadir. Selamat datang kepada Pak Soleh. Assalamualaikum Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Pak Soleh dan Bapak Ibu semuanya, mungkin kita bisa mulai acara hari ini karena sudah menunjukkan pukul 10. Seperti itu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan pertama-tama, alhamdulillah ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul hari ini, walaupun melalui Zoom, mungkin dengan keadaan yang Bapak Ibu seluruhnya memiliki kegiatan masing-masing. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya berkumpul hari ini melalui Zoom ini. eh Bapak Ibu seluruhnya, mungkin sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan basmalah agar dilancarkan. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya mungkin akan diawali pembukaan oleh Panaga yang nanti baru akan dilanjutkan sosialisasi dari narasumber kita yaitu Bapak Soleh dari Bimbel Nurul Fikri. Kepada Panaga dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Dewi. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Soleh. Terima kasih sudah Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir di sesi Zoom ini untuk menyimak penjelasan kami terkait dengan rencana program persiapan peserta didik menghadapi UTBK yang walaupun masih kalau dibilang dari lihat masa waktunya masih 2 tahun lagi, tetapi kami sebagai sekolah baru merasa butuh persiapan karena kami juga belum tahu bagaimana apa yang akan kami hadapi. Dan untuk itu kami meminta bantuan dari Lembaga Nur Fikri yang sudah terbiasa, sudah tahu, sudah memahami apa sih yang harus dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu, agar bisa lebih membuat peserta didik kita, anak-anak kita lebih percaya diri. Walaupun mungkin nanti ke depannya ada peraturan-peraturan yang baru yang berbeda, tapi kami yakin kalau kami kemarin diskusi dengan Pak Ahmad Soleh dari Nur Fikri sudah lebih paham gimana menyikapinya. Jadi kami harap Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kepada Pak Soleh. Itu saja dari saya. Semoga acara kita ini berjalan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Naga sebagai pembuka kegiatan hari ini. Mungkin selanjutnya langsung saja Bapak Ibu kita lanjutkan kepada sosialisasi, pemaparan sosialisasi terkait kegiatan persiapan UTBK, yang dimana UTBK ini adalah gerbang utama ya, hal yang sangat penting untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Seperti itu. Kepada Pak Soleh, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Naga selaku Kepala Sekolah SMA Putra 1, Bu Dewi, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Dewan Guru, serta Bapak Ibu orang tua siswa SMA Putra. Salam sejahtera, senang sekali kami di pagi hari ini bisa bersilaturahim lewat aplikasi Zoom Meeting dalam rangka persiapan sosialisasi untuk program sukses UTBK. Saya boleh izin share screen ini? Share screen saya apakah sudah terlihat? Belum, Pak. Belum. Masih proses. Loading ya. Iya. Sudah terlihat, Pak. Baik. Belum nampak di layar ya? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat. Sudahlah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, menjadi kebahagiaan bagi kita orang tua jika mendapatkan kado terindah dari putra-putrinya
Foto ini kita ambil dari alumni Nurul Fikri ketika kita melakukan pertemuan parenting di sekolah SMA 44 Jakarta. Dan foto ini kita ambil alumni dari Nurul Fikri yang baru saja diwisuda dari kedokteran UPN Jakarta. Mudah-mudahan 2 tahun nanti banyak dari SMA Putra yang berhasil meraih PTN-PTN impiannya. Amin. Amin, amin. Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Soleh, diamanahkan untuk melayani siswa, orang tua, dan juga pengajar-pengajar di NF Raden Intan yang paling dekat dengan SMA Putra, kemudian NF Pondok Bambu, Cipinang, serta Halim dan Konden. Saya tinggal di Bekasi. Saya sudah berkeluarga dengan 1 istri 4 anak, Bapak Ibu. Tapi mohon jangan dibalik. Kalau dibalik bisa bahaya. Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan bahagia dengan tersenyum. Boleh open cam, Bapak Ibu, karena menurut uh, ahli kimia ya, senyum kita itu akan membuat produksi hormon di otak kita, endorfin, menjadi lebih banyak sehingga kita awet muda. Walaupun mungkin baru saja kita yang Muslim baru mudik dan mungkin sudah mengurangi setengah dari rekening saldo tabungan kita. Bapak Ibu, katakan saya yang pengen putra-putrinya ingin kuliahnya di ITB. Ada yang pengen kuliahnya di ITB? Boleh dicat Bapak Ibu, katakan sayanya. Ini waktu saya SMA, ITB itu menurut teman-teman saya bukan Institut Teknologi Bandung. Tapi ITB itu adalah I-nya ini, T-nya top, B-nya banget. Ini mah top banget gitu kan. Kalau kita diterima di ITB pokoknya top Marco top dah gitu ya. Atau pengen mungkin putra-putrinya kuliahnya di UI, kampus Depok, menyandang nama besar Indonesia. Atau pengen juga kuliahnya di UGM Gajah Mada. Sehingga kalau liburan, weekend bisa sering jalan-jalan ke Malioboro. Atau pengen di Unpad, biar bisa jajan seblak tiap hari. Atau Brawijaya. Sehingga nanti oleh-oleh pulangnya bisa bawa apel Malang. Menjadi kebahagiaan bagi kita, orang tua, Bapak Ibu, ketika mendapatkan kado istimewa. Apa kado istimewanya? Yaitu berhasil mengantarkan putra-putri kita, Ananda tercinta, meraih gelar sarjananya. Ini murid kami, namanya Givari. 2 tahun yang lalu baru diwisuda dari kimia ITB. Tentu orang tuanya sangat bahagia dan bangga. Dan ini juga murid kami. 2 tahun yang lalu, si kakak kembar, Ilya dan Ilva, berhasil tembus SNBP-nya di Universitas Diponegoro. Kebetulan orang tuanya, ayahnya saya kenal akrab. Jadi pada saat pengumuman 2 tahun yang lalu di sore hari gitu ya, membuka aplikasi di laptop atau handphone jam 15.00 ternyata lulus dua-duanya. Ketika saya telepon, Pak Irwan selamat atas keberhasilan 2 putrinya. Tapi tiba-tiba suara saya menjadi berat, sulit untuk berkata-kata. Dan saya sampaikan, Pak Irwan, saya ikut terharu dan bahagia dengan keberhasilan 2 putrinya. Beliau menyampaikan kepada saya, terima kasih Pak Soleh, ini anugerah terbesar bagi kami keluarga.
kalau orang tua yang lain untuk mendapatkan satu putrinya diterima PTN aja susah, ini kami langsung dapat dua Pak Soleh. Dan dua-duanya di Undip. Yang satu alumni SMA 53, dia berhasil lulus di HI, Undip. Yang satu dari SMA 48, dia berhasil diterima di sastra Inggris. Nah, kemudian Pak Irwan ini, orang tua dari Ilya Ilfa, menyampaikan ke saya titip satu lagi nih Pak Soleh, si bungsu, laki-laki. Nah, yang laki-laki ini memang agak lain kelihatannya dari perempuan ya. Datang les sering terlambat gitu ya. Datang jam pertama, jam kedua izin gitu kan. Waduh, saya ini deg-degan banget pada saat pengumuman SNBT-nya. Tapi alhamdulillah pada saat pengumuman ternyata si bungsu juga mengikuti jejak dua kakaknya di Undip. Saya kan penasaran kenapa semuanya jadi Undip ini ya, ada apa? Oh ternyata mamahnya itu kerjanya di Semarang gitu ya. Jadi mereka tinggal di sini bersama ayahnya, di Semarang bersama mamahnya gitu ya. Dan berkumpullah tuh adik kakak di Undip. Sebagai guru, sebagai pengajar, tentunya kami merasa bahagia ketika mendapatkan kabar berhasilnya putra-putri kami mendapatkan PTN impian. Apalagi mungkin orang tua ya, sangat bahagia sekali. Nah, ini juga alumni-alumni kami di tahun lalu berhasil diterima di hukum UI. Ya, kebetulan saya mengajar, jadi saya tahu bagaimana prosesnya si Raihan Fadzur ini ya. Anaknya sangat pendiam gitu ya. Hasil TO-nya selalu saya monitor. Begitu juga ini Hilma Putri. Dan kita tiap tahun itu selalu mengundang mereka Bapak Ibu untuk memberikan recharge motivasi, ibarat sebuah handphone, kalau baterainya lowbat kita cas, begitu juga dengan adik-adik kita. Ketika kelihatan sudah mulai menurun semangat motivasinya, kita undang kakak-kakak tingkatnya untuk memberikan sharing, experience, sharing knowledge, agar kemudian adik-adiknya kembali bersemangat untuk belajar on fire. Dan ini murid saya juga dari SMA 48. Ini pada saat hari terakhir, satu hari sebelum pendaftaran SNBP, konsultasinya lama ya. Dari sebelum maghrib sampai dengan Ba'da Isya di NF Halim. Sampai kemudian saya tungguin gitu kan. Bagaimana Retno, gimana mau apa jadi keputusannya, ngambil apa gitu kan. Aduh masih bingung Kak gitu. Ya udah kalau masih bingung lihat-lihat dulu, saya kasih laptop saya untuk dia pelajarin jurusan apa gitu kan, dengan nilai rata-ratanya saya tinggal sholat, baru kemudian Ba'da Isya, Kak udah mantap nih Kak, SAPPK ITB. Dan alhamdulillah pada saat pengumuman juga lulus. Ini juga kita undang untuk berbagi cerita. Ini juga murid kami dari SMA 14 juga yang diterima di SNBP. Anak ini sangat unik, punya semangat belajar yang luar biasa, di mana ada guru kimianya, walaupun dia belajar di NF Cipinang, kalau guru kimianya ada di Condet, dia datang, ada di Halim, dia temui. Pernah saya diminta untuk memberikan konsultasi ekonomi, karena saya ngajar ekonomi, kan Aisyah IPA, kenapa mau belajar ekonomi? Kak, saya mata pelajaran peminatannya ekonomi, Kak. Kakak ada di mana saya pengen konsul PR. Saya ada di Pondok Bambu. Saya ke sana Kak habis selesai belajar. Semangat ini yang membuat kita senang. Nah ini tadi yang si kembar Ilya dan Ilva. Dan ini ada satu murid kami dari Global Islamic School. Sekali pengumuman diterima di 3 Bapak Ibu. Sampai dia bingung curhat. Saya bilang, Stefan sholat istikharah dulu deh. Mau di mana? Akhirnya dia memutuskan UI-nya diambil, sastra Arabnya. Bapak Ibu, mudah-mudahan 2 tahun yang akan datang, hal ini juga akan dialami oleh Bapak Ibu orang tua dan juga Bapak Ibu guru di SMA Putra.
Sebagai informasi yang mungkin Bapak Ibu sudah paham, ada 3 jalur masuk PTN. Yang pertama adalah jalur SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi, di mana kuota minimumnya 20% dan kuota untuk sekolah-sekolah berdasarkan akreditasi paling banyak adalah dengan akreditasi A 40%. Tapi ketika menggunakan e-raport, dia akan bertambah kuotanya menjadi 45%. Nah, yang menarik, Bapak Ibu, jalur SNBP ini variabelnya banyak. Nanti akan kami sampaikan. Yang kedua ada jalur SNBT. Nah, hari ini kami sedang membimbing adik-adik kelas 12, tinggal tersisa 6 hari menuju tanggal 23 April, yaitu hari pertama tes, karena rangkaiannya adalah 10 hari ke depan, sampai dengan tanggal 5 Mei, secara berturut-turut gitu ya, tes SNBP dilakukan. Jadi hari ini kelas 12 yang tidak lulus SNBP sedang berjuang untuk mendapatkan 1 kursi di PTN impiannya. Ini kuotanya minimum 40% Bapak Ibu. Sedangkan untuk seleksi mandiri maksimum 30%. Kalau seleksi mandiri ini sering diplesetkan adalah jalur kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena apa? Ada komponen SPI atau IP, sumbangan pengembangan institusi. Ketika wawancara ditanyakan berapa besar SPI yang bisa diberikan kepada pihak kampus. Semakin besar maka semakin besar pula. Semakin besar rupiah SPI-nya maka semakin besar pula peluang untuk diterimanya. Jadi bagi orang tua mungkin dari putra yang memang rezekinya lebih dari cukup, mungkin nggak masalah untuk kedokteran UI nyumbang 300 atau 500 juta gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu dari jalur nasional. Seleksi nasional berdasarkan prestasi Bapak Ibu. Ini tadi sudah saya sampaikan tentang ketentuan kuota siswa eligible. Kalau putra 40% akreditasinya 40%, 88-nya kelihatannya akan masuk semua itu Bapak Ibu akan dapat eligible-nya. Tinggal nanti kita konsultasikan mau ngambil jurusan apa, PTN-nya di mana. Komponen penilaiannya yaitu ada 50% nilai rata-rata semua pelajaran dan maksimal 50% pengali minat bakat, yaitu diantaranya ada 2 mata pelajaran pendukung. Kalau ingin ngambil kedokteran maka kimia dan biologinya yang akan dilihat. Kemudian ada komponen prestasi. Kalau siswa tersebut memiliki banyak prestasi seperti olimpiade tingkat nasional, itu akan menambah bobot dia untuk diterima. Dan yang ketiga adalah portofolio. Ada program studi tertentu yang membutuhkan portofolio seperti DKV, yaitu desain komunikasi visual. Ini schedule tahun ini. Dan kemarin alhamdulillah 18 Maret sudah ada pengumuman. Siswa-siswa kita juga alhamdulillah banyak yang diterima. Nah, saya kasih informasi Bapak Ibu, untuk di Jakarta tingkat keterserapannya adalah di tahun 23 ini, karena 2024 2025 pihak SNSPM Seksi Penerimaan Mahasiswa Baru panitianya belum rilis. Ternyata di urutan pertama itu ditempati oleh SMA 47. Tapi yang keren adalah setelah kita amati SMA di Jakarta Timur Bapak Ibu itu masuk dalam 15 besar tingkat keterserapan tertinggi ya. Kalau kita lihat dari 61, 71, 81, 14 gitu ya, 12. Ini menandakan memang kualitas SMA di Jakarta Timur ini luar biasa.
Nah, apa aja sih penilaian SNBP ini yang perlu dipahami? Yang pertama tadi untuk variabel, karena ada dua variabel, ada variabel sekolah. Yang pertama adalah akreditasi dan yang variabel kedua adalah indeks sekolah. Indeks sekolah ini ada tiga komponennya. Yang pertama adalah skor rata-rata SNBT. Jadi kalau sekolah hari ini kelas 12-nya ingin masuk SNBP atau tahun depan ya, 2025 sekolah ingin masuk SNBP, maka skor rata-rata SNBP tahun ini, misalkan SMA 81, karena setiap tahun panitia akan rilis Bapak Ibu sekolah-sekolah dengan skor nilai rata-rata SNBT tertinggi. Dan hari ini masih dipegang oleh peringkat satunya adalah Man Insan Cendikia Serpong. Baru kemudian ada SMA BPK Penabur ya. Kemudian ada SMA 8. Yang selanjutnya adalah jumlah alumni diterima di SNBP. Ini menjadi indeks sekolah yang kedua, komponen penilaiannya. Dan yang ketiga adalah jumlah alumni diterima SNBT. Maka hari ini sekolah-sekolah itu melakukan pendalaman materi. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengejar skor rata-rata SNBT sekolahnya tinggi. Dan juga jumlah alumni diterima SNBT-nya juga bertambah lebih banyak. Karena dia akan berpengaruh dengan indeks sekolah. Yang kedua, variabel untuk SNBP penilaiannya adalah siswa itu sendiri. Yaitu dari nilai rapot semester 1 sampai dengan 5. Nilai mata pelajaran pendukung. Tadi kalau kedokteran kimia dengan biologinya. Kalau teknik matematika dan fisikanya. Kalau ekonomi matematika dan ekonominya. Kalau dia hukum PPKN. Kemudian prestasi. Prestasi ini adalah kejuaraan-kejuaraan yang diikuti. Kemarin kami sempat cerita dengan Pak Naga, Pak Diki, dan Ibu ya di sekolah. Ada satu sekolah kerjasama dengan kami, dan tahun ini adalah tahun pertamanya mengikuti SNBP. Kalau kita lihat dari indeks sekolah, maka kan belum ada ya alumni yang diterima. Tapi dengan kekuasaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, peringkat pertama eligible-nya yang kebetulan adalah wanita, itu berhasil diterima lewat jalur SNBP di akuntansi UI. Padahal dia nggak punya alumni karena tahun pertamanya ikut SNBP. Tapi setelah kita coba analisis, ternyata yang menyebabkan dia bisa diterima bobotnya itu punya prestasi Bapak Ibu. Anak ini mengantongi 3 piagam juara lomba bahasa Arab tingkat internasional. Sehingga diterimalah dia di akuntansi UI. Yang keempat, portofolio. Tentunya seperti jurusan tari, ya, di kafe, itu membutuhkan portofolio. Nah, Bapak Ibu, di kami ada tools, perangkat yang kita gunakan untuk menganalisis peluang diterima di SNBP. Apa itu? Namanya adalah Andara. Tapi bukan Raffi Ahmad ya. Kalau Raffi Ahmad Sultan Andara. Andara NF adalah analisis data nilai rapot dan alumni. Nah, saya ambil cuplik salah satu siswa kami yang dia ingin ngambil teknik elektro, UI dan teknik lingkungan. Kita analisis dari pelajarannya, dari mulai PPKN sampai dengan matematika wajib dan pilihan. Ternyata nilai rata-rata total rapotnya 94,58. Dan 3 mata pelajaran unggulannya adalah sejarah, kimia, dan PPKN. Nah, tapi di sini ada indeks skor dijadikan pilihan pertama. Indeks skor ini adalah peluang diterimanya anak itu di UI ngambil teknik elektro. Ternyata hanya 67,02%. Kenapa kok kecil gitu kan? Tadi Bapak Ibu ada variabel. Variabel apa? Variabel skor nilai SNBT di sekolah itu ada di ranking keberapa sekolahnya dari 1000 top sekolah se-nasional. Kemudian adakah kakak tingkatnya diterima?
di universitas yang sama dan di jurusan yang diambil teknik elektro, dan juga adakah prestasi juara olimpiade, tingkat nasional, tingkat internasional. Karena berdasarkan data analisis kami, anak-anak yang diterima di kedokteran UI, kedokteran UGM, selain nilai rata-ratanya itu tinggi, dia juga mengantongi sertifikat dan piagam-piagam nasional serta internasional. Sehingga bobotnya menjadi tinggi. Kita lanjutkan. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Suara saya masih terdengar jelas ya? Masih Pak, masih jelas. Dan ada gangguan teknik sedikit nih. Kelihatannya laptopnya mulai lelah karena di klik dia tidak berganti. Nggak berganti ya slide-nya ya. Slide-nya nggak berganti. Bentar. Nah, saya stop screen dulu, ntar saya lanjutkan kembali. Iya, iya. Silakan Pak. Oke. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu, oh masih ini ya. Nah, Masih. Nah, kami udah. analisis. Jadi analisis tentang kalau kita lihat teknik elektro, ternyata Bapak Ibu sekalian, kuota tahun ini teknik elektro lewat jalur SNDP itu adalah 34 teknik elektro UI dengan daya saing adalah 1/10. Ini artinya apa? Untuk mendapatkan satu kursi teknik elektro lewat jalur SNDP itu harus mengalahkan 10 orang dengan dia gitu. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kami untuk menjuruskan yes or no gitu kan, lampu hijau atau tidak, ACC atau tidak ketika anak itu mengambil jurusan yang diinginkan. Jadi komprehensif, dan kita biasanya ini mengundang orang tua Bapak Ibu untuk konsultasi, diskusi gitu ya, anak-anaknya dalam memilih jurusan. Dan kalau kita lihat ternyata UI teknik elektronya itu nilai rata-ratanya sama dengan ITB, Hasanuddin, dan Universitas Negeri Medan. Nilai rata-ratanya minimal 90. Nah, itu jalur SNBP. Bagaimana dengan jalur SNBT yang ingin kita persiapkan, yang merupakan sudah kita sepakati kerjasamanya Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan SNBP tahun ini dengan tahun sebelumnya, di mana pilihan prodinya memang sama dengan tahun lalu, yaitu maksimal bisa memilih 4, dengan komposisi adalah bisa memilih prodi S1 akademik, kemudian D4, dan satu lagi adalah D3. Ini kombinasinya Bapak Ibu. Anak boleh memilih 1 atau 2 program studi, tapi kalau satu hanya 2, dia boleh mau milih aku maunya D4 aja boleh. Dia mau milih D1, D4 boleh. Tapi kalau dia milih D3, 3 program studi, maka kombinasinya adalah 2 program studi akademik S1 dan satunya vokasi. Vokasinya boleh D4 atau D1. Atau dia boleh milih 1 program studi akademik S1 dan 2 vokasi. Dengan vokasinya adalah 1 D4 atau D1. D3 maksud saya. Atau yang terakhir, dia ngambil semuanya 4 dengan kombinasinya 2 program akademik S1, 1 diploma 4, D4 dan 1 D3. Urutannya nanti berdasarkan skor nilai. Ntar saya tunjukkan. Jadi ini kombinasinya. Mudah-mudahan tidak berubah. Karena biasanya pihak panitia seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru itu
menyampaikan perubahan-perubahan itu adalah di last minute, Bapak Ibu. Biasanya itu disampaikan di November. Karena persiapan Desember untuk SNBP ya, ada perubahan terbaru. Nah, nanti di Januari Februari mulai running untuk SNBP-nya Bapak Ibu. Jadi polanya seperti itu. Biasanya panitia seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru menyampaikan tuh apa perubahan-perubahannya di bulan November. Baru kemudian disampaikan lagi lebih detail di Desember. Januari pihak sekolah sudah mulai mengisi pangkalan data siswa dan sekolah. Yang rame di media sosial kita lihat ya, ada sekolah di Kalimantan karena apanya sibuk dengan media sosial sampai lupa untuk melakukan pengisian pangkalan data siswa dan sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Baru kemudian Februari itu proses seleksi SNBP-nya, Maret pengumuman. Nah, untuk UTBK, Bapak Ibu, seleksi nasional berdasarkan tes tahun ini dan dari 3 tahun yang lalu sudah tidak ada lagi yang namanya tes kompetensi akademik. Mungkin Bapak Ibu yang masuk PTN-nya sama dengan saya lewat jalur UMPTN dulu, ujian masuk perguruan tinggi, kan kita tahu dulu ada kemampuan dasar, kemampuan IPS gitu ya, kemampuan IPA ya, di mana ada pelajaran untuk kemampuan TKA. IPA itu ada fisika, kimia, biologi dan matematika IPA, sedangkan IPS itu ada ekonomi, sejarah, sosiologi, geografi. Tapi sekarang tidak ada lagi Bapak Ibu. Yang ada adalah tes potensi skolastik dari mulai penalaran umum, pengetahuan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan kuantitatif, ya, literasi bahasa Indonesia. Jadi cuma ada TPS dan literasi, di mana ada 7 subtes di UTBK 2025 dari 3 tahun yang lalu ya, yang harus diselesaikan dalam waktu 195 menit atau 3 jam seperempat. Dengan rincian soalnya adalah untuk penalaran umum itu ada 30 soal. Kita singkat PU. PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, ada 20 soal. PBM, ini bahasa, ya, lebih banyak ke soal-soalnya EYD, kalimat baku, penulisan titik, koma, dan sebagainya. Gitu. Kalau pengetahuan kuantitatif, ini adalah matematika Bapak Ibu, 20 soal, sedangkan literasi bahasa Indonesia 30 soal, bahasa Inggris 20 soal, dan penalaran matematika 20 soal. Tantangannya adalah, kalau berdasarkan pengalaman kami adalah anak-anak perlu kita fokuskan atau kita upgrade kemampuannya di 2 subtes, yaitu pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Secara mayoritas kebanyakan ini masih sangat lemah. Maka nanti kami akan buat formulasi untuk itu Bapak Ibu di kerjasama kita. Dan sebagai informasi, memang tes skolastik ini tidak semudah dibayangkan karena tidak diajarkan di sekolah. Dan untuk mendapatkan PTN dari tahun ke tahun Bapak Ibu sekalian, tren pesertanya dari SNBP maupun SNBT itu meningkat. Dan yang diterima alhamdulillah tren setiap tahunnya naik untuk SNBP. Ini kita belum rilis yang 2025. Kenapa ini meningkat? Kecuali SNBT ya, ini sejalan dengan bergabungnya universitas-universitas dari mulai PTKIN dan Politeknik di SNBP. Jadi kuota daya tampung bertambah dan presentasi jumlah diterima juga meningkat. Ini untuk peserta SNBT. Dan tahun 2024 tren presentasinya terus naik menjadi 28%. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa menembus angka 30% yang diterima. Nah, ada 5 variabel Bapak Ibu untuk
menyukseskan putra-putri kita diterima di PTN. Dalam pemilihan PTN, pertama disesuaikan dengan minat dan bakatnya. Ya, kami punya tools yang namanya tes MBTI dan juga tes HCSA untuk mengetahui kecenderungan minat bakatnya di mana. Karena kenapa? Berdasarkan data Indonesian Career Network, 87% mahasiswa di Indonesia kuliahnya salah dalam memilih jurusan, Bapak Ibu. Saya pernah menemukan orang tua yang ingin anaknya ngambil kedokteran. Tapi ketika kita tanya, kamu memang minat di kedokteran? Enggak, Kak. Saya maunya di pendidikan sejarah. Nah, kita kan pusing. Orang tuanya pengen ke kanan, anaknya pengen ke kiri gitu ya, 180 derajat. Nah, ini perlu kita komunikasikan. Selain minat bakat, juga perlu diperhatikan kemampuan siswanya. Anak-anak memang seleranya tinggi-tinggi Bapak Ibu. Kak, pokoknya kedokteran UI. Setelah kita analisis, kemampuannya kan tercermin dari nilai rapot dan juga hasil TO kalau untuk SNBT. Dia belum nyampe gitu kan. Maka perlu kita bantu untuk mengupgrade kemampuannya. Dan yang ketiga adalah daya tampung. Kita cari daya tampungnya yang besar dengan tingkat persaingan. DS ini adalah daya saing yang kecil. Dan terakhir domisili. Untuk SNBP, seleksi berdasarkan prestasi Bapak Ibu, boleh memilihnya hanya 2 prodi dan salah satunya harus prodinya sama dengan provinsi sekolahnya. Ya, jadi kalau di Jakarta, misalkan mau ngambil ITB kan di Jawa Barat, salah satunya, pilihan keduanya harus di DKI Jakarta. Tapi untuk SNBT boleh di mana saja. Cuman terkendala juga biasanya untuk Ananda yang putri karena ibunya khawatir, kamu mau ngambil di mana nak? Aku pengen ngambil di Brawijaya Malang mah. Waduh, kamu cewek. Mama khawatir ya. Nah, itu biasanya. Tapi kalau cowok kita arahkan ke persiapan kelas 11 ini Bapak Ibu, nanti kita akan uh, belajar tatap muka ya seminggu sekali di sekolah selama durasi 90 menit. Nanti kami tunggu jadwalnya Pak dan Ibu ya, Bu Dewi. Harapannya sih tidak di Jumat Sabtu ya, Pak, karena biasanya Jumat Sabtu Ahad itu kita ada tryout. Jadi jangan sampai hak tryoutnya kepake untuk belajar. Jadi harapannya mudah-mudahan bisa di Senin sampai Kamis. Waktu KBM tatap mukanya. Kemudian dari KBM tatap muka ini setiap selesai materi, jadi ada penjelasan materi, kemudian kita kasih tes formatif untuk menguji tingkat keterserapan materi itu, baru nanti kemudian kita bahas tes formatifnya. Setelah itu, setelah pertemuan beberapa kali, ada review materi Bapak Ibu dari yang sudah diajarkan. Ada review untuk kemudian menguatkan kembali. Kita pakai prinsip tentunya 2 kali 4 dengan 4 kali 2 akan sama hasilnya 8, tapi jika 2 materi diulang selama 4 kali mungkin akan lebih jauh nempel dan kuat di ingatan anak-anak dibandingkan 4 materi yang hanya diajarkan 2 kali. Dan terakhir ada tryout SNBT untuk mengukur kemampuan sampai sejauh mana nilai dari putra-putri Bapak Ibu. Lantas perangkat pembelajaran apa aja yang kami sediakan? Pertama nanti akan dapat Zuberbook, rangkuman materi dan kumpulan soal rumus. Kemudian juga ada Smart, setiap belajar akan kita kasih Smart dalam bentuk lembaran, suplemen materi terpadu. Dan ada aplikasi SIP, Sistem Informasi Pembelajaran, yang di dalamnya nanti akan dijelaskan sama Pak Halwan. Mudah-mudahan Pak Halwan sudah bergabung karena hari ini beliau tadi menyampaikan saya izin agak telat gabung, sedang ada kerjasama tryout di Kota Bekasi. Dan yang keempat ada konsultasi. Konsultasinya bisa pelajaran dan juga konsultasi pemilihan jurusan.
Nah, ini Zuberbook-nya yang nanti akan didapatkan setiap anak. Selanjutnya ada Smart. Jadi nanti ada infografis materi-materinya dan ada SIP Bapak Ibu. Setiap subtesnya nanti akan ada di situ materi yang disampaikan. Serta tryout-nya nanti juga akan lewat aplikasi ini Bapak Ibu. Tryout, tes formatifnya. Jadi nanti anak-anak akan kita minta untuk melakukan aktivasi SIP. Kita untuk SNBT persiapan yang sedang running hari ini di NF sudah TO ke-13 ya. Tinggal 2 tryout lagi, total dari 15 tryout. Ini murid kami di Halim yang saya senang trennya terus naik ya, karena saya pantau terus. Selain guru ekonomi, saya juga guru BIP Bapak Ibu, guru BK kalau di sekolah ya, yang memantau pergerakan prestasi anak-anak. Saya senang ketika melihat penalaran umumnya dari 30 soal semuanya dilahap habis Bapak Ibu. Subhanallah. 30 soalnya benar dia gitu. Jadi saya ngasih tantangan ke semua murid saya. Siapa yang skornya nyampe dengan 785 silakan japri saya. Akan ada hadiah kecil yang saya berikan kepada mereka. Itu memotivasi beberapa anak yang tadi skornya 600 naik terus ya. Kemudian pemahaman umumnya 16. Kalau ditanya kok bobotnya beda-beda gitu ya. Bapak Ibu, bobot ini menentukan dari soal yang dijawab itu sulit, mudah, atau sedang. Kalau bobotnya semakin besar, berarti soal yang dijawab itu sulit. Artinya dari peserta SNBT atau tryout itu banyak yang salah jawabannya. Ketika si Himagara Abimanyu ini jumlah benarnya 30 dijawab semua, kok skornya tidak sempurna 1000, skor paling tinggi 1000. Ini menandakan peserta lain di tryout itu banyak juga, ada juga selain Himagara ya menjawab semuanya benar, sehingga skornya tidak 1000. Seperti itu Bapak. Ini dari 30 soal dia benar semua, dari PPU-nya 20 soal dia hanya salah 4, PBM-nya salah 5, PKU-nya yang 20 soal ternyata dia bisa menjawab benar 18, salah 2. Literasi bahasa Indonesianya dari 30 soal dia mampu jawab 27, salah 3 ya. Literasi bahasa Inggrisnya benar 15, salah 5, dan penalaran matematikanya salah 3. Sehingga hasilnya dia lulus untuk pilihan pertamanya teknik elektro, sekolah teknik elektro dan informatika ITB. 3 pilihannya semuanya lulus, dan ini dia berada di peringkat pertama secara nasional siswa-siswa NF yang mengambil ada 35 peserta tryout yang ngambil jurusan sekolah teknik elektro dan informatika. Dan ketiga jurusannya ini dia tiga-tiganya peringkat pertama secara nasional Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita juga ikutkan SMA Putra untuk bisa melihat ada di posisi mana kemampuan putra-putrinya. Nah, ini juga ada murid kami. Ini jauh lebih pintar nih. 819 nilai tryout-nya Bapak Ibu, dan alhamdulillah pada saat pengumuman ya. Ini tahun yang lalu dia diterima di Ilmu Komputer UI. Ini juga saya pantau terus pergerakan TO-nya ya, dia pernah sampai 827. Sedikit saya ceritakan beberapa kisah sukses story. Ini namanya Muhammad Radmi Azhar. Kebetulan ayahnya adalah teman akrab saya di Bekasi. S1-nya lulus dari Sistem Informasi UI, dapat beasiswa pertukaran pelajar di Italia.
satu semester pada saat puncak-puncaknya COVID. Dia cerita, Kak, kalau di Eropa tuh bebas visa, boleh jalan-jalan kemana aja cuman 10 euro. 1 euronya 10.000. Maka dia jalan-jalan di sempat-sempatnya. Habis jalan-jalan ini ternyata teman satu flatnya kena COVID. Jadi dia cerita, aduh nggak bisa jalan-jalan lagi. Tapi yang membanggakan Bapak Ibu, setelah S1-nya selesai, dia dapat beasiswa LPDP ke Amerika Serikat dan menyelesaikan studi masternya hanya 1 tahun 12 bulan. Dan dia kemarin kita undang untuk memberikan semangat buat adik-adik yang mau berjuang di SNBT ini. Ini ada kisah juga, satu keluarga jurusan teknik mesin. Ayahnya dari ITS, ibunya dari UGM. Ketika konsultasi, bisa gak anak saya diterima di teknik mesin UI, kalau enggak UGM. Saya sampaikan, kalau pilihan dua-duanya diambil, ibu terlalu berat. UI sama UGM, kelas prodinya sama. Jadi tadi kalau kita lihat, kan ada kelas prodi A1, E1, C1. Nah, UI UGM ini kelas prodinya sama, dia ada di B1. Saya sampaikan kalau mau ngambil UI, maka pilihan keduanya jangan UGM atau sebaliknya. Pilihan keduanya kita turunkan levelnya 2 level. Bisa ngambil teknik mesin UNS atau teknik mesin unsur. Tapi alhamdulillah dia akhirnya ngambil pilihan pertamanya UI dan diterima di UI. Ini juga tetangga saya di rumah, satu keluarga Yellow Jackets. Semuanya UI. Ayah ibunya dari FISIP UI, administrasi fiskal, kakaknya ilmu perpustakaan, diikuti adiknya, dan si bungsu ini bisnis kreatif UI. Nah, ini slide terakhir yang saya suka karena slide penutup Bapak Ibu. Dengan mengucap bismillah, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi ikhtiar kita untuk memulai persiapan 2 tahun ke depan Ananda di SMA Putra untuk meraih PTN impiannya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, alhamdulillah. Saya Mudah-mudahan ya kembali. Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk paparan sosialisasinya dari Pak Soleh. Alhamdulillah kami dan Bapak Ibu orang tua murid mendapatkan gambaran dari berbagai jalur masuk PTN gitu ya Pak ya. Dan di sini mungkin kita salah satu ikhtiar kita nih ya Pak ya, salah satu ikhtiar Sekolah Putra Terpadu yaitu dengan bekerja sama dengan NF untuk menunjang persiapan peserta didiknya mengikuti tes masuk perguruan tinggi gitu ya, agar siap berjuang gitu ya, berperang gitu ya dengan banyaknya dari sekolah-sekolah lain untuk meraih PTN seperti itu. Mungkin Bapak Ibu, kalau ada yang Pak Soleh, mohon maaf kita buka sesi tanya jawab ya Pak ya. Ya, Mungkin silakan. ada yang mau, iya, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu orang tua murid, dipersilahkan untuk raise hand boleh, atau menyalakan langsung mic-nya silahkan. Atau kalau tidak bisa karena dalam kondisi tertentu boleh dengan kolom chat dituliskan juga boleh, nanti saya bacakan. Silakan Bapak Ibu, mumpung ada yang sumbernya langsung bisa menjawab dengan insya Allah dengan jelas seperti itu. Nampaknya sudah pada jelas mungkin ini Bapak Ibu atau masih sibuk Tampaknya dengan seperti itu ya pekerjaan. Pak ya. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau memang sudah sangat jelas paparan dari Pak Soleh. Bapak Ibu, oh ada Pak, saya bacakan ya Pak ya. Untuk pertanyaannya, untuk DKV membutuhkan portofolio. Bisa dapat dengan cara seperti apa ya Pak? Karena tadi salah satu pendukung ya Pak ya, dalam SNBP kalau nggak salah, itu adalah DKV. Silakan Pak Soleh boleh dijawab terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih dengan Bunda atau siapa? Bunda Ayah Alisa.
Ya, baik. Iya, ayah Alisa. Bisa. Bapak Ibu, untuk DKV yang diperlukan untuk portofolionya adalah anak-anak diminta untuk menggambar hasil karyanya. Jadi saya pernah tahun kemarin ini ada salah satu teman, adiknya diterima di ISI, di kafe ISI. Diminta untuk menggambar hasil karyanya. Dan gambarnya ada yang bervariasi memang. Ada gambar komik seperti komik Jepang gitu ya. Dan tahun sebelumnya saya juga dapat gambar, saya minta ketika itu wakil kepala sekolah SMA 12 kurikulum, mungkin Bapak Ibu kenal, Bu Rika Maulidasari, SMA 12 sekarang menjadi kepala sekolah SD Pisangan ya. Itu anaknya juga diterima di DKV ITB. Saya minta juga gambarnya. Oh, ternyata gambarnya memang luar biasa. Hasil coret-coretan tangannya, pensil dengan apa? Krayon atau ininya, dan hasilnya gambarnya ada yang 3 dimensi dan sebagainya ya. Cukup bagus Bapak Ibu dan memang layak-layak semua gitu. Jadi saya tidak bisa menampilkannya ya karena lupa saya screenshot ketika itu. Tapi sebagai gambaran diminta untuk menampilkan hasil karya goresan tangannya Bapak Ibu. Seperti itu untuk DKV. Oke, baik Pak Soleh. Kebetulan di SMA Putra ini kita punya ekskul di kafe. Jadi Hmm. anak-anak apa namanya mungkin yang ini kan menjadi salah satu pendukung ya Pak ya, Ya, pendukung untuk portofolio masuk tes tersebut. Nah di sini bisa untuk dipersiapkan dari sekarang seperti itu Pak. Berarti karya peserta didik yang sudah diperlombakan atau bagaimana ya Pak? Mohon maaf saya tambahkan pertanyaannya. iya. Nanti di ketentuannya sih memang yang original Bu ya, boleh sudah dilombakan atau enggak gitu kan. Tapi yang saya pahami sih yang hasil uh, goresan tangan tersendiri gitu. Nanti di ketentuan di DKV portopolinya akan disampaikan lebih detail tuh Bu gitu. Seperti itu Ibu. Oke. Yang tidak di apa Bapak Ibu karena adik dari teman nih yang diterima di ISI Jogja, dia hasilnya nggak diperlombakan gitu kan, bukan hasil kayak dari lomba tapi memang masuk dalam kriteria itu. Seperti itu jawabannya. Bentar ya Pak Soleh, mohon maaf nih kami lagi ada gangguan. Ya. Is, Tapi ada nggak? Suaranya kedengaran nggak? Suara nggak masuk. Hmm. Tes satu dua. Iya, Apakah suara saya terdengar, Pak? terdengar Ibu. Terdengar ya? Terdengar, alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya, Bapak Ibu, tadi sempat terputus. Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan lagi. Tadi terima kasih ya Pak Soleh untuk jawabannya. Berarti portofolio peserta didik dari ekskul di kafe mungkin dari sekarang bisa menjadi pendukung ya Pak ya, pendukung Ya, untuk portofolio masuk lewat jalur tadi SNBP gitu ya PP. Pak ya, prestasi. Iya, baik. Mungkin Bapak Ibu yang lain, oh selamat datang sebelumnya Pak Kalwan. Ya, tadi udah diinfokan sama Pak Soleh, ya. Kalau ada kegiatan ya Pak ya.
Oke, mungkin Bapak, Ibu, orang tua peserta didik yang lain, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum, Bu Guru. Waalaikumsalam, Bunda. Assalamualaikum, Pak Soleh. Saya mamanya dari Tari. Ya, ini Mama Tari. Silakan Bunda, Iya, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. saya sih mau tanya untuk anak-anak ini nih yang lulusan pertama nanti, eh, tesnya apa gitu yang bisa mereka ikutin gitu. Kan kalau setahu dari awal kan akreditasi Putra kan belum ada ya. Nah, ini anak-anak ini maksudnya bisa ikut tes apa gitu, biar mereka tuh dari sekarang dipersiapkan. Karena memang dari sekarang tuh saya udah tanya sama Tari, kamu nih mau kuliah jurusannya apa gitu. Kan kemarin juga udah ada studi tour ya sama sekolah kan, dia tuh tertarik banget Bu gitu. Iya, Jadi Alhamdulillah. maksudnya anak-anak ini bisa mengikuti tuh tes apa selain SBMBP atau apa gitu. Maksudnya biar saya juga nanti kan ngobrol sama Tari juga enak gitu loh Bu, Pak Soleh. Iya, iya. Itu Iya, aja betul, sih. betul Bunda. Karena apa sih kan ada baru kelas 10 ini ya memang masih banyak mainnya juga sih Pak ya kan anak-anak ya. Jadi belum terlalu serius lah mikirin oh nanti aku belum tahu gitu. Jadi ya buat persiapannya mereka ini bisa ikutin yang tes apa gitu loh Pak. Terima kasih itu aja Pak. Terima kasih, Mama. Iya, Baik, Silakan Pak Soleh, boleh. Heeh. ya, Bu Rika, terima kasih atas pertanyaannya. iya sama-sama. Untuk adik-adik yang nanti kelas 12, 3 jalur tes SNBP, SNBT, dan Mandiri bisa semua Ibu diikutin. Tinggal memang nanti syarat akreditasi saya yakin SMA Putra akan segera menyiapkan ya. Jadi jangan berkecil hati, misalkan kan baru tahun pertama nanti 2 tahun yang akan datang ya ketika kelas 12. Tadi cerita saya tentang ada sekolah di daerah Cilengsi itu baru pertama. Mungkin akreditasinya juga belum A gitu kan. Tapi siswa eligible pertamanya itu yang wanita bisa diterima di akuntansi UI. Ternyata setelah kita analisis yang membuat bobotnya dia tinggi adalah memiliki prestasi internasional, juara lomba bahasa Arab tingkat internasional. Nah, saran saya memang nanti putra-putrinya Bu Rika, saya yakin Pak Naga sudah juga mempersiapkan mendorong siswa-siswi kelas 11 yang akan naik ya jadi kelas 11 naik kelas 12 dari mulai sekarang banyak ikut event lomba kejuaraan untuk menambah portofolio prestasi ya juara-juara itu. Selain itu juga nanti bisa lewat mengikuti jalur-jalur yang lain Bapak Ibu. Ada PKB UI, PKB UI itu jalur SNBP tapi khusus pihak UI nanti mengundang sekolah-sekolah. Boleh pihak sekolah itu mengajukan sekolah saya diundang dong, boleh lewat surat gitu kan. Karena banyak juga sekolah-sekolah yang, oh saya nggak diundang nih, oh ternyata triknya adalah dia mengajukan ke pihak UI dengan cara berkirim surat agar sekolahnya, memang itu hak prerogatif UI ya, dia mengundang sekolah-sekolah tertentu. Atau nanti jalur yang lain, ada jalur SIMAK mandirinya atau UGM gitu ya. Banyak jalurnya Bunda, termasuk juga nanti ada jalur uh, untuk ketua-ketua OSIS itu IPB beberapa universitas itu ngasih tiket untuk bisa diterima di PTN. Seperti itu. Ini saya izin share kembali ya yang tadi melanjutkan yang itu mungkin dari saya untuk Bu Rika. Dan saya sebentar mau menampilkan, ini kebetulan teman saya yang adiknya diterima di ISI Jogja mengirimkan gambar portofolio yang kemarin gambarnya gitu ya. Ada di WhatsApp sebentar. Saya tunjukkan.
menjawab yang tadi ya. Biar tidak penasaran Bapak Ibu. Iya betul Pak. Karena memang kami semua ini berusaha untuk merencanakan dari awal seperti itu biar siap. Luar biasa ini. Persiapannya betul-betul serius dan matang ya. Nah, saya share gambarnya ini yang diterima di DKV ISI Jogja. Gambarnya seperti ini. Dan ini belum dilombakan. Kelihatan gambarnya walaupun dia ini ya. Gambarnya seperti ini. Jadi dia gambar Sketsa. situasi stand up komedi. Jadi memang ada dua pilihan ya. Satu sesuai tema nanti disampaikan dari panitia Bapak Ibu gambarnya, dan satu lagi boleh gambar digital bebas. Ini salah satu yang ditampilkan yang tema atau apa ya. Seperti itu ketentuannya. Ini mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa apa ya, mengobati rasa keingintahuan, curiosity untuk DKV. Itu ininya, tambahannya. Baik, ada lagi? Mungkin di kolom chat Pak Hawan mungkin mau menyampaikan. Oke, baik. Pak Wawan silakan. Pak Ikhwan, Pak Halwan nih. Kawan. Pak Baik, Halwan. eh, melanjutkan atau gimana nih Pak Soleh? Ya, boleh melanjutkan. Mungkin yang perlu dipertajam SIP anak dan orang tua Pak Halwan, karena ini salah satu tools yang akan banyak nanti kita gunakan ya lewat pembelajaran kita, TF, review, TO gitu ya, dan juga ada video-video pembelajaran di situ. Pak Halwan mungkin bisa menjelaskan cara aktivasinya dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih waktunya. Izin Ibu Dewi dan Pak Naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mohon warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf atas keterlambatan saya gitu ya. Bisa hadir atau join di Zoom meeting kita hari ini gitu ya. Tapi memang tadi sedang ada kegiatan di sekolah, jadi mohon izin tadi, mohon maaf sekali lagi, jadi tidak bisa hadir tepat mulai dari awal begitu ya. Dan sedikit boleh share informasi juga ke Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah muncul Pak. Baik, alhamdulillah. Tentunya yang kami hormati Bapak Sinaga gitu ya, selaku kepala sekolah, dan juga Ibu Dewi selaku bagian kurikulum SMA Putra ya, dan juga Bapak Ibu sekalian dari SMA Putra maupun dari orang tua siswa SMA Putra ya, khususnya kelas 10 ini gitu ya. Izin menyampaikan beberapa hal untuk melanjutkan informasi-informasi yang mungkin Bapak Ibu sekalian diperlukan gitu ya. Ini terkait dengan kami dari BKB Nurul Fikri ya. Mungkin tadi sudah disampaikan mungkin dengan Pak Soleh bahwa kami, dan ini saya gitu ya, Halwan, nama perkenalkan diri, nama saya Halwan, terus saya di Bimbel Nurul Fikri sebagai tim kerjasama dan kemitraan, terus saya alumni dari Fakultas Biologi Unsud begitu ya. Terus ini kontak saya, email dan juga nomor WhatsApp. Nanti beberapa kali mungkin nanti pertanyaan dari sekolah maupun dari Bapak Ibu sekalian juga boleh japri ke kami, ke saya, untuk bisa dijawab terkait dengan kegiatan nanti di tahun ajaran baru ya. Sedikit menjelaskan juga bahwa kami alhamdulillah bekerja sama dengan SMA Putra, bagian dari kemitraan, sehingga untuk mempersiapkan putra-putri Bapak Ibu sekalian agar bisa lebih siap dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri begitu ya. Dan kami sudah tersebar nih Bapak Ibu sekalian dari ujung Sumatera, dari Aceh gitu ya, sampai ke insya Allah sampai di Surabaya, Sidoarjo begitu ya, dari ujung Jawa begitu ya. Ini salah satu pendiri kita, Bapak Suharna, beliau mantan menteri ya, di kabinet Bapak SBY di periode yang kedua gitu ya.
Terus ini beberapa mungkin alumni yang pernah Bapak Ibu sekalian pernah lihat gitu ya. Dari ada beberapa mungkin yang pernah lihat di TV, mungkin ada juga di kegiatan di YouTube gitu ya. Dan juga mungkin ada yang pernah lihat di berita-berita politik juga ada salah satunya gitu ya. Ada Ibu Airin itu juga politisi, terus kalau di TV One ini ada Andromeda Mercury gitu ya, alumni dari NF juga, terus Najwa Shihab juga alumni NF juga, Ahmad Zaki pendiri atau founder Bukalapak juga dari alumni NF, Oki Stiana Dewi juga sama gitu ya dari NF juga. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Soleh, saya yakin gitu ya, terkait dengan 3 jalur masuk perguruan tinggi negeri begitu ya, dari SNBP, SNBT, dan juga Mandiri. Tadi sudah dijelaskan mungkin lebih lengkap oleh Pak Ahmad Soleh gitu ya, mulai dari sistem penilaian ini dan seterusnya. Dan ini sekelas saja, saya agak loncat ke tadi saya yakin sudah disampaikan. Nah, ini terkait dengan serba-serbi ketika di SNBT di tahun lalu gitu ya. Kami fokusnya di SNBT nih. Ini untuk bisa mencapai ini rilis dari panitia pusatnya ya, terkait dengan 20 PTN dengan nilai tertinggi ya secara rata-rata di PTN-nya. Ketika mungkin kalau putra-putri Bapak Ibu sekalian ingin masuk ke ITB misal, setidaknya harus punya nilai untuk UTBK-nya ya Bu ya, di SNBT itu 718, terus di UI 704, dan di UGM ada 702 gitu ya, dan seterusnya sampai ke sekian gitu ya, di urutan 20 di Universitas Negeri Malang begitu 500. Jadi nah alhamdulillahnya adalah putra-putri Bapak Ibu sekalian difasilitasi oleh sekolah gitu ya, agar untuk mempersiapkan secara dini gitu ya, baik di SNBP maupun di SNBT-nya gitu ya. Kalau di SNBP tadi mungkin putra-putrinya diarahkan, didorong untuk bisa ikutan kegiatan berupa perlombaan gitu ya, baik tingkat nasional maupun internasional begitu ya. Tapi kalau di sisi yang lain, untuk bisa selain 3 ya, SNBP dan SNBT. Nah, kalau di SNBT, teman-teman putra-putri Bapak Ibu sekalian nanti akan ditambahkan atau disisipkan terkait dengan materi-materi UTBK-nya yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Soleh, ada 7 subtes begitu ya. Nah, 7 subtes itu yang nanti akan disisipkan di pelajaran di jam-jam pelajaran di sekolah begitu. Nah, agar harapannya nanti putra-putri Bapak Ibu sekalian lebih siap mempersiapkan diri gitu ya untuk menghadapi baik di SNBP maupun di SNBT-nya gitu ya. Dan ini sebagai spill karena di tahun 2025-nya kan belum rilis begitu ya. Jadi saya ngambil data dari tahun kemarin, tahun lalu, bahwa untuk bisa masuk ke ITB misalnya butuh 718 minimal kalau rata-rata ya secara nasional begitu. Dan seterusnya. Ini unsur misalnya di tempat saya gitu ya, tempat saya kuliah ini 598 rata-ratanya ya. Nah, kalau ini adalah data siswa perorangan gitu ya. Tertinggi kemarin diperoleh tahun lalu ya, diperoleh oleh siswa dari Teknik Elektro UI. Nilainya atau skornya adalah 859. Terus disusul oleh mahasiswa dari UGM kedokteran itu 858. Begitu ya, dan seterusnya. Nah, ini jadi bahan refleksi juga ya nanti buat putra-putri Bapak Ibu sekalian, sehingga alhamdulillahnya SMA Putra didorong dan bekerja sama dengan NF gitu ya, agar mempersiapkan putra-putrinya dengan lebih baik di sejak awal begitu, sehingga sudah paham nih tipe-tipe soalnya begitu ya, dan nanti sampai ada pengajar NF juga yang hadir ke sekolah untuk menyampaikan materinya begitu. Ini sebagai gambaran untuk Bapak Ibu sekalian. Ini perguruan tinggi negeri dengan pendaftar terbanyak. Tahun lalu di UI ada 102 pendaftar. 102.000 ya maksud. Di UNS ada 101.000 sekian gitu ya. Dan di UGM 91.000 sekian gitu ya.
dan seterusnya. Mungkin ini beberapa serba-serbi terkait dengan pendaftaran. Nah, ini kalau PT IKEN itu perguruan tinggi negeri keislaman ya, UIN dan seterusnya begitu. Ini juga banyak di UIN Jakarta paling banyak. Nah, Pak Soleh juga menyampaikan bahwa tahun kemarin gitu ya, 2 tahun terakhir ini gitu ya, siswa-siswi yang ikut di SNBT diizinkan atau dibolehkan memilih 4 prodi. 4 prodi itu salah satunya adalah, nah ini, Politeknik Negeri juga masuk di dalamnya karena ada D3 dan juga D4-nya begitu ya. Sehingga punya peluang yang lebih ketika misalnya punya banyak referensi atau banyak pilihan gitu ya. Selain dapat S1, D3 dan D4 juga bisa masuk di UTBK atau SNBT-nya begitu. Kalau ini nilai rata-ratanya. Ada tahu ya di daerah rumah, saya nggak tahu kan. Nah, selanjutnya bagaimana sekarang ini gitu ya. Tadi alhamdulillahnya kalau SMA sejak awal sudah mempersiapkan diri untuk bisa menghantarkan ya putra-putri, Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang diinginkan gitu ya. Nah, pertanyaannya ketika saya ada pertanyaan ini, ketika ada mobil Ferrari dengan mobil apa nih, Jaklingko, kira-kira kalau kita adakan perlombaan, kira-kira yang menang yang mana, Bapak Ibu sekalian? Apakah mobil yang merah atau yang Jaklingko ini? Ada yang bisa jawab mungkin? Kalau lomba nih, Ferrari dengan Kalau Jaklingko. kayaknya orang-orang lebih banyak Ferrari mungkin milihnya ya Pak ya. Ferrari, betul. Biasanya Ferrari begitu. Nah, tapi kalau kita punya pengandaian nih misalnya. Tapi kalau Ferrarinya bensinnya nol nih, nggak ada bensinnya. Terus kalau yang Jaklingko tapi bensinnya full, kira-kira yang akan gol atau yang dapat finish duluan kira-kira yang mana dong? Harusnya yang ada Jaklingko ya, bensinnya dong tentunya Jaklingko. gitu ya. Nah, betul. Iya. Nah, artinya apa sih? Kalau saya andaikan adalah bensin itu adalah persiapan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah menyiapkan persiapan untuk misalnya melakukan perjalanan, tentunya akan mendapatkan hasil yang baik begitu ya, hasil yang sesuai apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita tanpa persiapan, tanpa bekal, walaupun secara kemampuan punya kemampuan hebat, tapi nggak ada persiapan, tentunya bisa jadi nggak akan finish atau nggak akan dapat goalnya, nggak dapat tujuan apa yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini sudah tepat sekali nih SMA Putra untuk bisa berkolaborasi dengan kami di Bimbel Nurul Fikri untuk mempersiapkan putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke perguruan tinggi negeri nanti lewat misalnya SNBP maupun di SNBT-nya gitu ya. Jadi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri pintar saja tidak cukup begitu ya. Perlu ada yang pertama persiapan strategi gitu ya. Tadi mungkin Pak Ahmad Soleh sudah men-share informasi terkait dengan strategi gimana sih bisa masuk atau lulus di SNBP maupun di SNBT, dan juga informasi yang tepat gitu ya. Karena banyak sekali gitu ya di menjelang UTBK, menjelang SNBP gitu ya, banyak sekali berseliweran informasi-informasi di luar gitu ya, terutama di media sosial, di Twitter misalnya atau di Instagram gitu ya. Anak-anak biasanya lebih banyak nanya nih, kak bener nggak sih gitu ya, siswa NF aja gitu ya, kak bener nggak sih ada begini gitu ya. Nah, kalau kami di NF biasanya lebih memvalidasi informasi itu benar itu ada informasi dari panitia pusat atau tidak gitu ya. Selama tidak ada informasi resmi dari panitia, kita anggap informasi yang berseliweran tidak benar begitu. Kita patokannya pasti dari rilis resmi dari panitia gitu. Nah, makanya kami punya namanya pengajar BIP, Bimbingan dan Informasi Pendidikan, yang memang difokuskan untuk mempersiapkan putra-putri kita gitu ya, siswa-siswa kita agar dapat informasi yang tepat gitu. Terus juga nanti ketika mau memilih prodi jurusan tertentu gitu ya, itu juga ada ada konsultasinya sehingga urutan pemilihan gitu ya, prodi yang dipilih dan seterusnya sudah oke gitu ya, sesuai dengan SOP yang kita punya begitu ya.
Nah, sehingga kita NF siap menjadi mitra terbaik ayah bunda sekalian dalam proses belajar Ananda untuk meraih prestasi yang akan datang, begitu ya. Nanti kalau di SMA Putra memang mungkin spesifik ya, agar lulusan pertama ini lulusan terbaiknya gitu ya, yang bisa lulus di perguruan tinggi negeri terbaik juga begitu ya, sebagai prototipe atau model ya, sehingga adik-adik kelasnya nanti juga akan bisa mengikuti seperti kakak-kakaknya begitu. Nah, apa sih yang ada di NF gitu ya? Kalau di NF memang pengajar kita 100% lulusan dari perguruan tinggi negeri. Agar apa? Selain memang secara apa namanya kemampuan sudah baik gitu ya, agar bisa memotivasi nih siswa-siswi kita yang baik di NF maupun di sekolah kerjasama begitu, bisa memotivasi agar kalau kakak pengajarannya dari perguruan tinggi negeri, masa saya nggak bisa begitu. Sehingga harapannya itu akan memberikan motivasi buat siswa begitu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Soleh, kita punya learning management system dalam artian SIP ya. Kita punya SIP, sistem informasi pembelajaran yang akan diperoleh oleh setiap siswa. Siswa NF maupun siswa sekolah kerjasama, dalam ini SMA Putra begitu ya. Nah, nanti di sana ada apa isinya? Ada modul digital tentunya ya. Terus ada soal pelatihan. Terus ada ribuan akses ribuan soal dan video pembelajaran. Terus ada leaderboard kelas dan juga nasional, portofolio siswa, terus hasil tryout-nya seperti apa gitu ya. Terus di samping learning management system yang kita sebut SIPNF, siswa juga diberikan free akses untuk aplikasi sekolah. Ini ada aplikasinya, tapi kalau ini bentuknya web aplikasi gitu ya. Kalau ini aplikasi sendiri. Ini mitra kita nanti, dan mudah-mudahan SMA Putra juga bisa diberikan akses, full akses gitu ya, untuk bisa mengakses aplikasi sekolah ini gitu. Nanti ada progres pembelajaran, nanti mungkin agak saya percepat biar nanti kelihatan lebih. Nah, untuk SIP orang tua, jadi orang tua juga bisa memantau nih progres perkembangan siswa gitu ya, dengan menggunakan SIP orang tua begitu ya. Tadi saya sudah bertanya ke bagian TI Poldanya, ternyata untuk SIP untuk orang tua, karena siswa-siswi dari Putra memang didaftarkan di tahun 2025 di 2026 gitu ya. Untuk sementara ini belum bisa diakses gitu ya, untuk bisa didaftarkan SIP untuk orang tuanya. Tapi nanti ketika sudah proses masuk ke tahun ajaran 25-26, insya Allah sudah bisa diakses untuk orang tua gitu ya. Nanti di sana ada informasi terkait dengan jadwal belajar, laporan kehadiran, progres belajar gitu ya. Kalau kehadiran kemungkinan sih enggak, karena nanti kan sudah di sekolah gitu ya. Nanti ada progres belajar, terus hasil tryout. Jadi bisa ngecek ini. Konsultasi juga boleh nanti offline maupun online gitu ya. Nanti Zuberbook kayak buku cetak. Jadi kita insya Allah kita berikan ke putra-putri Bapak Ibu sekalian terkait dengan modul cetak yang ada gitu ya. Jadi kita berikan full seperti siswa NF gitu ya. Nanti ada Zuberbook yang terintegrasi dengan aplikasi juga. Jadi ada QR-nya sehingga bisa di-scan. Gitu. Nah, ini alat bantu yang dipakai oleh NF. Tadi mungkin Pak Ahmad Soleh juga menyampaikan analisis SNBP dan SNBT-nya. Kalau di SNBP kita punya Andara gitu ya. Analisis data rapot dan alumni gitu ya. Andara itu nggak ada kaitannya dengan Raffi Ahmad, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Walaupun mungkin Raffi Ahmad terkenal dengan Sultan Andara gitu ya. Tapi sebelum terkenal kita sudah ada dulu nih namanya Andara, analisis data rapot dan alumni gitu. Terus nanti di SNBT nanti kita menggunakan MBPJ, matriks bantu pemilihan jurusan, yang ini dipakai untuk memilih misalnya siswa A misalnya dapat skor misalnya berapa. Nah, itu bisa masuk atau lulus di mana saja. Nah, itu kita punya aplikasinya begitu. Ini beberapa fitur, kayaknya lebih enak kalau saya langsung praktek langsung ya. Kalau untuk di SNBT di MBPJ-nya ya. Izin saya Iya, boleh Pak, boleh. boleh ya. Biar ngerti ya Pak, langsung praktek. Betul. Atau ini mohon maaf nih, saya agak terlambat, waktunya masih memungkinkan tidak Ibu?
Bisa ya? Bisa Pak, bisa, Bisa. bisa. Oke, baik, baik. Nah, saya share screen. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau ini versi dari saya tapi ini karena untuk 2026-nya belum bisa muncul ya Bapak Ibu sekalian, karena ini masih di tahun ajaran 2024-2025. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait misalnya kalau di SIP itu kita bisa ngecek apa aja sih begitu ya untuk di kita. Nah, khusus karena saya termasuk dari tim yang bisa ngecek atau konsultan prodi. Nah, saya tadi bisa ngecek MBPJ ya, matriks bantu pemilihan jurusan gitu ya. Dan ini tidak semua pengajar atau semua pegawai NF itu bisa mengakses MBPJ yang kita punya begitu ya. Nah, ini kebetulan alhamdulillah saya Pak Ahmad Soleh juga termasuk orang yang punya akses untuk bisa masuk ke MBPJ. MBPJ itu matriks bantu pemilihan jurusan yang dipakai oleh NF untuk bisa merekomendasikan apa namanya siswa-siswi kita eh, agar bisa lebih baik gitu ya. Oke. Nah, ini tampilannya biar lebih terang kali ya. Tadi tampilannya Iya, gelap gitu ya. betul. Tadi Nah, nggak kelihatan Pak. oh nggak kelihatan. Oke, oke. Siap. Jadi ini saya tampilan pakai ada mode dark sama mode light gitu ya. Jadi saya mode light terlihat ya. Jadi ada MBPJ matriks bantu pemilihan jurusan gitu. Nah, ini yang kita pakai nih Bapak Ibu sekalian untuk bisa ngecek nih untuk di prodi-prodi mana dengan skor berapa siswa-siswa kita bisa masuk di sana begitu ya. Misalnya misalnya. Ini berdasarkan kelompok ya. Kalau ini jangan pilih yang lain. Misalnya teknik sipil ya misalnya atau teknik mesin misalnya. Misalnya punya skor mudah-mudahan ya kita doakan putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa skornya di atas 700 gitu ya. Terus kita bisa ngecek juga levelnya misalnya mau sarjana misalnya. Terus nah, ini bisa kemana saja hasil penelusurannya bisa di ini Undip misalnya. Terus di UB, Brawijaya, Unri, Unsud, ITERA, dan seterusnya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa ngecek juga nih. Jadi di NF itu di MBPJ itu membuat kategori-kategori kelas prodi tertentu misalnya. Kalau tadi ini kebetulan kalau di teknik mesin Undip kategorinya atau kelasnya adalah kelas C2 gitu ya. Nah, skor yang bisa masuk itu kisaran antara 620 sampai 640. Daya tampungnya ada berapa juga kelihatan di sini, terus peminatnya juga terlihat juga di sini gitu ya. Terus ngecek tahun-tahun sebelumnya juga bisa ngecek nih riwayatnya ya, riwayat tahun sebelumnya. Misalnya di tahun 2022 ada berapa, terus peminatnya ada berapa, daya tampungnya ada berapa, peminatnya ada berapa, gitu ya. Di sini juga ada deskripsinya kebetulan gitu ya, terkait dengan prodi ini apa gitu ya. Terus mata kuliah umumnya apa aja isinya. Jadi ketika siswa kita nanya, jadi kita sudah bisa menyampaikan informasi nanti kuliahnya terkait misalnya apa aja gitu ya, yang harus secara umum gitu ya. Misalnya fisika, kalkulus dan seterusnya gitu ya. Prospek kerjanya juga kita ini kan sebagian terus karakter dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, ini dari sisi kita mengetahui nih berdasarkan nilainya gitu ya. Jadi eh, siswa-siswa kita adalah nanti diberikan tryout gitu ya, berapa kali tryout dan nanti di tryout itu kita akan simpulkan oh berarti siswa kita masuk di skor berapa sih gitu ya. Rata-rata skornya berapa. Nah, nanti kita akan masukkan di sini terus nanti di sistem MBPJ kita nanti akan menampilkan nih prodi apa di kampus mana yang bisa memungkinkan siswa kita masuk begitu. Ini kalau di MBPJ-nya gitu ya. Jadi MBPJ kita alhamdulillah nih bisa jadi salah satu apa bimbel lain belum punya gitu ya. Gitu. Saya balik lagi.
Nah, kita juga bisa ngecek nih ketika misalnya nih, ini mohon maaf, ini kita ngecek dari random saja dari siswa-siswa kita yang ikut di NF gitu ya. Jadi nanti kita bisa ngecek misalnya dia tryout atau tidak, terus ini ada Andara dan seterusnya. Nah, kita misalnya tryout. Ini acak aja ya Bapak Ibu sekalian, ini saya belum tahu nih acak aja. Jadi berapa kali tryout sudah kelihatan di sini, terus detailnya juga kita bisa ngecek nih. Nah, ini progres perkembangannya misalnya nih. 7 subtes itu PU, PO dan seterusnya. Mungkin tadi sudah disampaikan. Nah, ini subtesnya Bapak Ibu kan, penalaran umum kita singkat PU, terus bukan PU ini ya Bapak Ibu sekalian. Terus PPU itu ya, pengetahuan dan pemahaman umum dan seterusnya itu 7 subtes yang diujikan. Selain itu juga kelebihannya NF adalah kita bisa melihat distribusi jawaban dari siswa. Nah, di PKU misalnya, jumlah benarnya di mana soal berapa, nomor berapa. Dia menjawab soal mudah atau soal sekar gitu ya. Terus kalau jawabnya yang jawaban soal susah di nomor 8, nomor enggak ada nih. Kalau yang mudah di nomor 8, tapi dia jawab di soal sedang di 4, 7 dan seterusnya begitu ya. Kita bisa melihat. Nah, kita juga bisa melihat nih bab mana yang salah dan benar jawabannya begitu ya. Jadi ini jadi bahan evaluasi eh, buat apa namanya konsultasinya begitu. Nah, nanti konsultasinya berdasarkan jadi kayaknya saya kurang paham di bagian misalnya apa nih terkait dengan peluang dan himpunan gitu. Nanti bisa tahu nih, berarti biar menambah apa namanya kemampuannya begitu sehingga nilainya membaik gitu. Ini kalau dari sisi oke. Nah, ini juga ada ininya. Dia milih misalnya kedokteran hewan misal. Nah, ini ada kode-kodenya dan seterusnya, hasilnya berapa. Dia misalnya belum lolos nih, karena dia masih di tryout 1 nih misal. Ada berapa kali tryout gitu ya kan, nanti kelihatan deh. Nah, terus kayak gitu. Nanti putra-putri Bapak Ibu sekalian juga nanti dapat tryoutnya juga, sehingga nanti bisa mengetahui nih kemampuannya. Walaupun nanti masih di kelas 11 Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tapi nanti akan lebih spesifik lagi, lebih kuat lagi gitu ya. Mungkin di kelas 12-nya gitu ya. Nah, kalau ini kan memang per pekan adalah 90 menit ya. Tambahan dari materi UTBK, persiapan UTBK-nya adalah per pekan hanya 90 menit atau 2 jam pelajaran begitu ya. Ini kalau dari tadi ya. Lupa lagi. Ini juga kita bisa melihat grafiknya begitu Bapak Ibu sekalian. Ini kebetulan tryoutnya udah berapa kali nih, ada banyak tryout begitu. Nah, nanti ketahuan nih, skor-skornya berapa dan seterusnya gitu ya. Jumlah benarnya ada berapa gitu ya. Dari sekian banyak tryout begitu, nanti kelihatan nih. Nah, ini bagian dari untuk menganalisis apa namanya peluang yang akan kita berikan ke siswa-siswi kita gitu ya. Ketika nanti misalnya saya udah ikutan berapa kali nih tryout. Nah, pilihan ini berapa kali dan berapa kali sudah lolos dan seterusnya gitu. Ini sih sekilas dari saya terkait dengan apa namanya informasi yang di MBPJ ini gitu ya. Kalau ini kan tadi sudah kalau lewat gambar saja kayaknya kurang menarik gitu ya. Jadi, nah ini alhamdulillah nih tahun lalu kita sudah banyak nih meluluskan putra siswa-siswi kita ke UI, terlihat ya Bapak Ibu sekalian atau belum nih?
Terlihat, Pak. Oke, terlihat ya dari UI, UGM, terus ITB, terus Unpad begitu ya, Brawijaya, terus IPB gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti juga putra-putri Bapak Ibu sekalian dengan adanya kerjasama dari sekolah SMA Putra dengan Bimbel Nur Fikri bisa juga menghantarkan putra-putrinya hingga bisa tampil di sini gitu ya. Nanti baik di ITB, di Brawijaya maupun di mana begitu ya, yang sesuai dengan keinginan atau cita-cita dari putra-putri dan juga Bapak Ibu sekalian ingin masuk di kampus dan jurusan yang mana begitu ya. Dan mungkin itu, Amin, amin. terima kasih sedikit dari saya informasi terkait dengan apa yang ada di NF gitu ya. Dan mudah-mudahan tadi melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Soleh. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh ke saya terkait dengan aktivasi dan seterusnya. Insya Allah nanti akan segera dibantu baik untuk siswa maupun orang tua karena memang untuk tahun ajaran 2026 2026 2025 2026-nya kan belum mulai. Nah, nanti informasinya akan dibuka aksesnya ketika sudah pembelajarannya sudah dimulai begitu. Mungkin itu, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan dari paparan yang kami sampaikan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian lebih jelas lagi begitu. Terima kasih. Nanti Baik, mulai terima kasih ada banyak. Iya, terima kasih banyak Pak Halwan atas paparannya. Sangat jelas, menambahkan dari yang sudah disampaikan juga oleh Pak Soleh. Mungkin Bapak Ibu setelah tambahan paparan dari Pak Halwan, jika ada yang ditanyakan, diperbolehkan, dipersilahkan. mungkin ada atau memang sudah cukup jelas karena tadi saya langsung Sudah jelas. menyampaikannya ya untuk bisa Iya, memperlihatkan gitu. sepertinya sudah jelas ya Pak ya. Alhamdulillah kalau memang sudah jelas. Oh ya Pak Kalwan, kemarin Bapak sempat minta nomor handphone dari orang tua peserta didik ya Pak ya, Betul, betul. untuk dimasukkan ke dalam sistem tadi ya, sistem Betul, SIP tadi ya, seperti betul. itu. Jadi di sini eh, Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 10, saya mohon izin untuk memasukkan nomor Bapak Ibu yang akan saya sertakan atau saya berikan ke NF untuk dimasukkan ke dalam aplikasi SIP tadi untuk memantau perkembangan peserta didik seperti itu. Saya mohon izin ya Bapak Ibu ya. Iya, Jika iya. memang ada nomor yang Alhamdulillah. Jika memang nanti ada nomor yang kiranya ganti, boleh nanti di-share aja ke Bu Febri melalui wali kelas ya Bapak Ibu, biar nanti nomor tersebut yang akan saya serahkan kepada NF seperti itu. Jadi orang tua juga bisa mantau gitu ya Pak ya? Betul, betul. Jadi memang Iya. kemarin di sistem kita memang diminta atau ada kolom khusus untuk orang tua. Jadi memang selain nomor anak, kita juga di sistemnya diharuskan untuk menginput nomor orang tuanya begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon izin mungkin kalau tadi belum disampaikan juga saya nyampaikan bahwa nanti harus diinput begitu ya sebagai kelengkapan data siswa di NF begitu Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Saya tambahkan sedikit informasi untuk kegiatan program persiapan UTBK ini untuk masuk perguruan tinggi. UTBK ini kalau tadi saya lihat, saya perhatikan dari paparan itu adalah persentase yang paling besar ya Pak ya, persentase yang paling besar untuk jalur masuk ke PTN yaitu sebesar 40% seperti itu. Maka disinilah fokus SMA Putra 1 gitu ya untuk mempersiapkan peserta didiknya agar siap menghadapi UTBK tersebut karena memang peluang yang paling besar tadi ya Pak ya, kalau dipaparkan oleh Bapak-bapak sekalian itu sekitar 40% seperti itu. Minimal gitu. Nah, minimal ya Pak ya. SNBT gitu ya Pak ya. SNBT minimumnya 40%. Nah, minimumnya 40%, kemudian yang kedua mandiri 30%, dan terakhir SNBP 20% minimalnya.
Jadi di sini kalau kita lihat berarti peluang sangat besar itu adalah SNBT ya Pak ya, yang Betul dimana sekali. jalurnya itu adalah UTBK. Jadi disinilah kesempatan emas untuk SMA Putra 1 mengambil langkah lebih dini gitu ya untuk bekerja sama dengan NF agar peserta didik bisa memiliki peluang yang besar juga untuk bersaing masuk perguruan tinggi. Bapak Ibu mungkin saya sampaikan untuk eh, kerjasama dengan Nurul Fikri ini nanti akan ada eh, pemberian materi oleh pengajar Nurul Fikri yang dimana nanti seminggu sekali, ya, 1 minggu sekali. Jadi ada pengajar Nurul Fikri yang akan masuk untuk memberikan materi persiapan UTBK ini. Nanti durasinya itu sekitar 90 menit dan 1 kali seminggu ini masuk ke dalam pembelajaran Bapak Ibu. Jadi insya Allah semua peserta didik mengikuti semuanya dari awal sampai akhir gitu. Jadi tidak ada yang di akhir saja atau Sabtu Minggu yang tadi disampaikan ya. Jadi kita mengambil memang waktu yang efektif yaitu kita masukkan ke dalam pembelajaran agar peserta didik mengikutinya semua. Seperti itu. Bapak Ibu untuk program kerjasama dengan Nurul Fikri ini akan dimulai di kelas 11 dan akan berlanjut sampai kelas 12 seperti itu. Dan program ini orang tua tidak dikenakan biaya tambahan karena sudah ditanggung oleh sekolah seperti itu. Jadi kami memohon bekerja sama untuk orang tua murid, ayo kita lebih memotivasi peserta didik kita untuk lebih maksimal gitu ya mengikuti kegiatan atau program ini dari NF, dari sekolah, dari orang tua. Jadi kita bersinergi ya, kita bersinergi bersama-sama agar tujuan kita, harapan kita bisa tercapai dengan maksimal seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oh ya Bapak Ibu, untuk tadi yang disampaikan mungkin dari paparan Pak Soleh ataupun Pak Halwan itu ada mungkin jalur masuk salah satunya selain UTBK adalah SNBP yaitu dengan lomba-lomba. Bapak Ibu SMA Putra 1 menggali potensi peserta didik. Jika ada beberapa lomba yang bisa diikuti oleh peserta didik, insya Allah kami akan mengikuti perlombaan tersebut. Mungkin salah satunya bisa nanti akan digunakan untuk proses tambahan portofolio dari SNBT tersebut. Namun jika Bapak Ibu peserta didiknya mengikuti perlombaan di luar sekolah dan dengan tingkatan minimal kota provinsi gitu ya Pak ya, minimal kota ya Pak ya, minimal kota nasional provinsi nasional mengikuti kegiatan lombanya di luar itu boleh Bapak Ibu melaporkan ke sekolah sertifikatnya nanti akan kami simpan dan jika nanti dibutuhkan untuk memasukkan dalam proses pendaftaran seleksi masuk tersebut juga nanti bisa kalau seandainya dari sekolah mungkin bisa ditampung dulu biar kita data gitu ya peserta didik apa saja yang pernah diikuti lomba-lomba di sekolah dan lomba-lomba yang di luar sekolah seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Halwan, Pak Soleh. Pak Soleh mungkin ada yang mau disampaikan? Palingnya rambutnya cuma 2. Sudah cukup Ibu. Terima Cukup kasih. ya. Cukup baik. Terima kasih banyak saya ucapkan. Tapi sebelum saya akhiri, mungkin kita bisa foto bersama dulu untuk dokumentasi. Kepada Bapak Ibu orang tua murid, dimohon sebentar sejenak untuk menyalakan videonya. Kita akan mengambil foto. Mohon maaf mengganggu di kesibukannya ya Bapak Ibu ya. Baik. Ya, saya oke, saya hitung sampai 3, Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya orang tua murid, narasumber Pak Halwan, Pak Soleh, terima kasih banyak atas kesempatannya meluangkan waktu di kesibukan hari kerja ya Bapak Ibu ya, pasti semuanya sibuk
mohon maaf kalau seandainya ada salah kata dari kami, dari saya khususnya sebagai MC. Terima kasih. Semoga kerjasama kita berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Oh ya, eh, untuk orang tua murid kelas 10 dimohon untuk tetap di Zoom karena ada informasi tambahan. Terima kasih Pak Soleh, terima kasih Pak Kalwan. Terima Selamat kasih. siang. Selamat siang, Pak Firman, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pamit. Izin semuanya Bapak Ibu sekalian, Pak Sinaga, Ibu Dewi. Iya, silakan Bapak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, untuk kelas orang tua kelas 10 ada sedikit informasi yang akan saya sampaikan. Bu Febri sampaikan terkait pembagian rapot tengah semester 2. Ya, seperti itu. Mungkin saya serahkan langsung ke Bu Febri. Ya, silakan Bu. Baik, izin lift ya Bu, Bapak, terima kasih. Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk Pak Naga dan Bu Dewi. Hari ini saya akan kirim raport kita. Kebetulan informasinya adalah pembagian rapotnya melalui online atau dalam bentuk PDF. Saya akan kirim raport tengah semesternya ke WA Mama atau Papa yang ada di grup ya. Nanti saya kirim secara personal satu persatu. Dan jika ada pertanyaan boleh melalui WA atau telepon juga boleh. Jika ingin ngobrol langsung juga boleh ketemu di sekolah. Tapi di hari Senin sampai hari Jumat minggu depan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, cukup informasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bu. Sehat-sehat selalu. Sama-sama, Saya Bapak Ibu. tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.